Sukacita ya mau memasuki libur. Wow, puji Tuhan ya. Dan kita kemarin baru saja apa merayakan hari besar ya daripada kepercayaan kita yaitu hari Jumat Agung dan Paskah ya. Dan saya selalu bilang sama jemaat seharusnya kita anak Tuhan merayakan Paskah itu harus lebih meriah daripada perayaan Natal. Kenapa? Karena Natal itu kan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Yesus lahir tuh masih jadi bayi, saudara. Ya, tanpa dia mati dari kayu salib, tugasnya nggak selesai. Tanpa dia bangkit, membuktikan dia Tuhan. Jadi seharusnya Paskah itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dia Raja, dan dia sudah memberikan kemenangan buat setiap kita dari kayu salib, ya. Jadi makanya kita harus merayakan Paskah lebih meriah daripada hari raya lainnya. Nah, malam hari ini aku ditaruhkan Tuhan mau berbicara masih dalam Paskah ini ya. Eh, Temanya Celebrate Jesus Christ. Wow. Ya, seperti saya bilang tadi kita harus merayakan ya kebangkitan dan kemenangan daripada raja kita. Mari kita lihat sama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal 24. Dimulai dari ayat yang pertama sampai selanjutnya, ayat 12 ya. Cukup panjang tapi supaya kita merefresh ingatan kita semua lagi, saya rasa kita masing-masing baca di rumah, saya akan tolong bacakan ya. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau. Ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ayat 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada kesebelas murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat yang ke-11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu sungguh pun. Demikian Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah cerita bagaimana ya di sebuah pagi ya para wanita ini datang ke kubur Yesus. Ya dia mengikuti kisah penyalipan Yesus dan dia berharap dia ingin datang mungkin kalau zaman sekarang tabur bunga ya pada hari ketiganya. Tapi apa yang terjadi? Dia mendapatkan kubur itu kosong. Haleluya. Nah, pertanyaannya sebagai orang percaya hari ini banyak yang menjadi polemik. Benarkah Yesus bangkit itu dari kematian dari kayu salib itu 3 hari? Ya, sebab dia disalibkan hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu sudah bangkit, saudara terkasih dalam Tuhan. Hitungannya Jumat ke Sabtu 1 hari, Sabtu ke Minggu hari kedua, ya kan? Tapi dibilang 3 hari. Nah, saudara, biar saudara memahami, ya saudara harus mengerti dulu tentang waktunya orang Yahudi, ya pada zaman tersebut. Saya akan menolong saudara dalam grafik ini, semoga teman-teman bisa mengerti. Nah, kalau teman-teman lihat, saya pakai ini aja kursor ya. Nah, teman-teman lihatnya yang warna biru, ya. Nah, ini yang warna biru ini hari Jumat. Jam 15, jam 3 sore.
Yesus mati di atas kayu salib. Dia berkata sebelumnya tetelestai, sudah selesai. Dia mati di atas kayu salib. Ya, jam 3 sore, perhatikan hari Jumat. Nah, teman-teman harus tahu bahwa kita ganti hari. Kalau hari Jumat, misalkan nih hari Jumat kita hari ini atau nih hari apa nih? Hari Kamis ya, teman-teman. Nah, hari Kamis ini kita ganti harinya, Kamis ini ganti harinya jam berapa? Selesai hari Kamis. Kan kita 24.00, betul nggak? Lewat dari itu, kita sudah bilang itu sudah pagi, ya kan, buat hari Jumatnya. Kalau hari ini hari Kamis. Tapi dalam orang Israel, orang Yahudi, itu ternyata waktunya itu sampai jam 6 sore, ya. Sampai jam 6 sore, ya. Jadi sampai jam 6 sore mereka sudah ganti hari. Walaupun harinya masih hari Jumat, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi dia mati di hari pertama itu hari Jumat. Ya, tapi jam 6 sore, dia mati jam 3, jam 6 sore, ya, lewat daripada itu udah hari Sabtu sebetulnya, udah ganti hari. Nah, makanya kalau kita lihat, ya, ini saudara terkasih dalam Tuhan, melewati malam, ini udah masuk hari yang baru, sampai ke siang dan masuk ke malam lagi, ini sudah hari kedua. Jadi Sabtunya sampai jam 6 sore itu sudah hari kedua sampai jam 6 sore. Nah, masuk jam 6 sore ke atas, minggunya itu sudah hari ketiga. Makanya nggak heran waktu ya para wanita ini datang ke kubur pagi-pagi benar itu dikatakan Yesus bangkitnya di hari ketiga. Nah, ini adalah gambaran tentang waktu bangsa Yahudi ya bangsa Israel. Nah, makanya nggak heran sampai hari ini ya kita nggak murni mengikuti perjanjian lama. Karena kalau saudara mengacu kepada perjanjian lama, saudara akan mendapatkan ibadah itu hari Sabtu. Betul nggak? Kenapa? Karena hari Sabtu itu mereka menganggap hari Sabat. Nah, bangsa Yahudi itu percaya bahwa hari Sabtu, hari Sabat itu adalah hari yang dikuduskan. Makanya kalau sampai hari ini saudara pun ke Yerusalem, saudara akan tahu bahwa kalau hari Sabtu mereka masih sampai hari ini tidak ada kegiatan. Mereka betul-betul hanya ada di dalam rumah mereka. Ya, jarang sekali yang keluar beraktivitas. Artinya itu Yahudi sudah benar-benar bukan Yahudi. Kalau murni Yahudi, mereka masih pegang hukum Taurat. Nah, yang saudara juga harus tahu bahwa mereka itu hari ya ketujuhnya itu adalah hari kayak kita nih, penanggalan internasional hari ketujuhnya itu adalah hari Minggu kan, betul nggak? Nah, kalau mereka itu hari Sabat, hari Sabtu itu adalah hari terakhir. Hari Minggunya itu sudah hari pertama. Haleluya. Nah, makanya kalau saudara tahu hari Minggu dalam bahasa Portugis itu disebut Domingo. Artinya ya didapat dari Domingo ini dari bahasa Latin, artinya dia dosenhor, artinya hari Tuhan kita. Makanya kalau kita belajar Alkitab, kita boleh belajar bahasa aslinya, adat budaya akarnya dari orang Yahudi, Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani, tapi fokusnya kita hanya kepada Kristus. Karena Kristus datang untuk menggenapi hukum Perjanjian Lama. Makanya kalau Perjanjian Lama ibadah hari Sabat, setelah Yesus mati di kayu salib mengacu kepada pribadi Yesus, ya sebab ya dia Paskah itu sebenarnya hari Jumat kan, ya anak domba itu disembelih. Tapi saudara nggak sah tanpa dia bangkit. Bangkitnya itu hari Minggunya. Makanya hari Minggu lah adalah hari kemenangan buat kita juga adalah orang percaya. Makanya sampai hari ini gereja-gereja Nasrani kebanyakan yang fokusnya sudah kepada Kristus dalam perjanjian baru. Kita akan merayakannya, celebrate itu ibadah rayanya itu hari Minggu, bukannya hari Sabtu lagi ya. Walaupun ada memang beberapa gereja yang memang masih ada kiblatnya perjanjian lama hari Sabtu ya, tapi itu urusan mereka ya. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa di dalam percakapan tadi ya, ada wanita-wanita, sekumpulan wanita. Mereka waktu datang ke kuburan Yesus, mereka datang dengan lesu, ya. Nggak ada kan kalau kita datang mau ke tempat orang yang kita kenal yang dipanggil Tuhan, masa sih muka kita kita teriak-teriak, kita happy kan nggak mungkin, saudara. Ya, mereka lesu jalannya. Mereka kelihatan sekali dari raut muka itu masih sedih, saudara, karena baru hari ketiga. Karena
hari Sabatnya kan mereka juga nggak boleh keluar rumah. Hari ketiga pagi-pagi benar masuk minggu mereka baru mau lihat ke kuburan. Mereka bawa rempah-rempah mau ziarah di sana. Tapi apa yang terjadi sampai di sana mereka mendapatkan kubur kosong, saudara. Dan saya percaya mereka nggak percaya begitu saja. Mereka mulai melongok ke dalam kubur tersebut. Dan ternyata jenazahnya pun tidak ada, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau teman-teman ngelihat ke kuburnya itu, ini masih ada kalau kita ziarah. Seperti ini gambar kuburannya, ya. Nah, gambar yang paling kiri yang pertama ini adalah batu yang buat menyegel pintunya, ditutupin. Jadi nggak mungkin cuma satu dua orang yang bisa menggulingkan batu ini nih, saudara terkasih dalam Tuhan. Ditambah lagi karena waktu itu Yesus ditangkap sama tentara Romawi, ya istilahnya dia sampai mayatnya pun ini masih berurusan sama pemerintah. Kalau ada yang berani menyolong jenazahnya akan berurusan dengan pemerintah. Saya rasa nggak sebodoh itu orang cuma mau nyolong jenazahnya buat apa? Ya, jadi memang dia bangkit, saudara. Dan kalau saudara lihat ini kotak ini adalah pintunya. Saya aja kalau datang ke sana waktu itu harus apa biar nggak kejeduk kepalanya harus agak bungkuk, saudara. Dan bawahnya ini kakinya ini harus apa melengkah gitu ya. Ya karena ini ada tempat yang agak cukup tinggi di sini. Nah, setelah saudara masuk, saudara akan melihat ya seperti inilah kuburannya. Ya seperti di dalam goa. Karena ini kan punya Yusuf Arimatea kan, goanya dipinjam kan kuburan ini. Jadi seperti ini nih saudara. Jenazahnya cuma ditidurin di sini di atas kain kafan. Ya, nah, jadi inilah gambar ya bahwa mereka ini ya datang ke tempat ini untuk melihat jenazah tersebut, tapi mereka mendapatkan jenazahnya kosong. Makanya teman-teman kalau ada berkat, saya sarankan mulai menabung ya. Kalau ada berkat, gerejanya ada ke tanah perjanjian, bolehlah sekali-sekali kita ke sana. Karena waktu saudara belajar Alkitab, saudara akan lebih memahami, menyelami. Ya, kemungkinan saya juga berangkat sama teman-teman gereja itu awal Lebaran mungkin tahun depan kayaknya saya mau bawa grup juga. Nah, jadi seperti inilah. Nah, waktu mereka seperti ini mendapatkan kubur kosong, tiba-tiba ya ada dua hal dalam pemikiran mereka karena mereka berjumpa dengan dua sosok yang berkilau-kilau. Siapa dia? Itu adalah malaikat terang. Dan waktu perjumpaan dengan tersebut, ya malaikat terang itu memberikan nasihat kepada mereka. Kamu cari siapa? Itu nggak ada di sini. Jadi ada dua hal dari berita dari malaikat. Yang pertama, malaikat itu memberitakan bahwa Yesus sudah tidak ada di kubur di ayat yang kelima dan keenam yang tadi sudah kita baca. Dan yang kedua, ya mereka itu diingatkan melalui malaikat itu bahwa mereka sudah melupakan apa yang pernah Yesus perkatakan, pernah nubuatkan, pernah ceritakan bahwa dia akan mengalami hal-hal seperti itu. Haleluya. Nah, yang luar biasa, saudara terkasih dalam Tuhan. Bukankah kita juga setiap tahun merayakan kebangkitan Tuhan, tapi seringkali juga kita melupakan ya kuasa daripada kebangkitan Tuhan. Saya rasa kita nggak boleh seperti itu karena seharusnya orang yang sudah mengerti dan percaya tentang kebangkitan Tuhan, orang tersebut akan mengalami perubahan seperti wanita-wanita tersebut. Datang dengan kondisi lesu, letih, ya kumuh, sedih. Tapi kalau saudara lihat dalam Matius 28 ayat yang ke-8, di sini jelas ya dikatakan Matius 28 ayat 8, setelah dia mendengar kabar dari malaikat tersebut, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan apa saudara sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara garis bawahi ya kata sukacita yang besar. Ya, mungkin mereka masih ada perasaan manusiawi, takut masih ada karena tiba-tiba jenazahnya hilang. Tapi tidak bisa dipungkiri waktu dia mengerti Yesus bangkit, ada sukacita besar. Bukankah saudara dan saya juga yang tahu bahwa kita punya Tuhan bukan cuma sekedar Tuhan ya yang cuma mati saja, tapi kita punya Tuhan yang hidup. Ya, kita harus bersuka cita seperti para wanita tersebut. Ekspresinya harus berbeda karena kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Dan sebetulnya Yesus ini pernah bercerita, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan salah satu ceritanya, dia menubuatkan soal kematiannya dan kebangkitannya itu seperti dalam Matius 12 ayat yang ke-40. Dikatakan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga apa saudara, anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi
3 hari 3 malam. Haleluya. Setelah itu kita tahu kisahnya, Yunus dimuntahkan dari mulut ikan tersebut dan hidup ya. Dan kita percaya bahwa Yesus juga ini adalah gambaran bahwa Yesus mati dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan ini adalah kemenangan. Makanya kalau kita merayakan kebangkitan ini bicara kemenangan. Kalau saudara percaya bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang bangkit, harusnya hidup kita akan mengalami kemenangan. Ada rahasia di balik kebangkitan Yesus. Nah, saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan ada beberapa hal rahasia kebangkitan Yesus yang kita harus tahu ya. Yang pertama, teman-teman, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 sampai 55 dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Haleluya. Jadi hal yang pertama, teman-teman, kita harus tahu apa itu sumber dari maut. Haleluya. Ya, kalau saudara mengacu kepada Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita bicara maut, sumber dari maut itu adalah dosa. Haleluya. Maut tidak akan datang tiba-tiba tanpa ada dosa dulu, saudara terkasih dalam Tuhan. Ada dosa, baru ada maut. Haleluya. Makanya waktu manusia belum jatuh dalam dosa, mereka tidak mengenal yang namanya kematian. Tuhan bilang pada saat engkau memakan buah ini, karena engkau tidak taat, ya tidak makan karena tidak taat, dilarang. Buah pengetahuan yang baik dan buruk itu kan, dia makan, maka pada saat itu engkau akan mati. Bukan secara jasmani saja, tapi karena dosa, maut datang dalam hidup mereka. Dan mereka akan mengalami kematian. Mereka dibuang. Hubungan dengan Tuhan terputus. Itu karena dosa, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi, saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama, Yesus bangkit untuk memulihkan dosa kita. Dia ingin memberikan kita kemenangan atas dosa. Itu hal yang pertama, saudara. Seringkali, tapi kita kan berkata, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita sudah jatuh dalam dosa, makanya ada yang disebut Kristen tomat. Ya, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Karena mereka berpikir bahwa saya nggak bisa menang dari dosa ini. Saya nggak bisa menang dari keterikatan ini. Pak, sebelum saya jadi Kristen, sebelum saya jadi pengikut Tuhan, saya sudah terikat Pak dengan dosa ini. Anak-anak muda mungkin dosa masturbasi, ya, ada yang dosa-dosa lainnya, omongan-omongan cabul dan lain sebagainya. Banyak saudara yang mengikat mereka dan itu sudah mereka kerjakan sekian lama. Saudara, ikut Tuhan mana mungkin kita bisa lepas daripada hal-hal seperti ini. Dan ternyata itu adalah manusiawi juga. Kenapa? Karena Roma pasal 2, pasal 7 ayat 22 sampai 25. Ini juga ya tokoh Alkitab juga punya pergumulan yang sama, pernah punya pergumulan yang sama. Dia bilang begini, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Karena dosa itu bukan hanya mengikat, tapi dosa itu adalah sebuah perbudakan. Waktu saudara terikat dosa, saudara terikat dengan yang namanya perbudakan. Saudara cuma dibudakin sama dosa itu. Ayat 24, bahkan dia katakan begini, aku, karena dia terikat sama dosa. Dia bilang, manusia cilaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sampai stres saudara ikut Tuhan. Tapi hidupnya nggak bisa lepas daripada keterikatan yang buruk. Haleluya. Ya, tapi ayat yang ke-25 dia bilang begini. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa penulis kitab Roma ini menulis ayat 25 ditutup? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena dia tahu bahwa Yesus telah mati di kayu salib menyelesaikan segala dosa. Dan dia tahu dia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kemenangan buat saudara dan saya yang percaya dan mau ikut dalam dia sungguh-sungguh. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi hal yang pertama, kuasa kebangkitan Tuhan membuat kita semua menang dari segala keterikatan dosa. Nggak ada kata nggak bisa.
Karena dia sudah bangkit, dia sudah memberikan kemenangan di atas kayu salib. Sama seperti waktu saudara punya tangan terikat di borgol. Ya, ini adalah dosa yang membelenggu saudara. Tapi Yesus sanggup karena dia punya kekuatan yang luar biasa membebaskan belenggu kita dari segala dosa yang mengikat kita. Hari ini saya nggak tahu ya, kita kemarin merayakan perayaan Paskah di gereja, tapi kalau ada yang masih dosa-dosa yang kita lakukan mengikat kita, percayalah bahwa di dalam dia sanggup membebaskan kita dari segala dosa keterikatan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, rahasia kebangkitan Tuhan. Roma pasal 6 ayat yang keempat berbunyi, dan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup yang baru. Kita lompat di dalam 1 Korintus ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17 supaya cepat ya. Dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi tanpa kebangkitan Yesus membuat saudara selama-lamanya saudara masih hidup dalam belenggu dosa. Tapi karena dia bangkit asal saudara percaya, itu membuat janji firman Tuhan, saudara diberikan kesempatan untuk menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Bahkan Rasul Paulus bilang waktu dia mengikut Tuhan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara sudah ikut Tuhan, lupakan yang buruk-buruk, lupakan yang jelek-jelek. Tapi mulailah lembaran baru bersama dengan Tuhan. Saudara nggak boleh lagi bawa yang lama-lama yang buruk-buruk itu masuk ke dalam kehidupan saudara yang baru bersama dengan Tuhan. Karena kehidupan baru, kalau saya gambarkan seperti benih yang sering kali kita khotbahkan, kita sharingkan. Dia akan bertumbuh, 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 bertumbuh. Haleluya. Karena saudara dan saya adalah ciptaan baru di hadapan Tuhan. Bro, ayatnya di mana? Kita lihat sama-sama di 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa kita adalah ciptaan baru di hadapan Tuhan. Dan ini cuma dimampukan bagi kita yang sudah menerima karya kebangkitan Tuhan. Kita dilahirkan baru. Dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah apa, sama-sama katakan, ciptaan baru. Ya, pegang dada kita bilang, saya ciptaan baru di dalam Tuhan. Haleluya. Dikatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa salah satunya? Gambaran tokoh Alkitab, yang lama dan yang baru. Kita lihat, Rasul Paulus, dia punya hidup yang lama, namanya Saulus. Dan dia punya kehidupan yang baru, diganti namanya menjadi Paulus. Waktu dia jadi kehidupan lama Saulus, hidupnya selalu merasa paling hina. Padahal dia murid Profesor Gamaliel pada zaman itu. Dia punya posisi, punya otoritas, punya kekuasaan yang hebat. Duitnya juga banyak. Tapi dia tetap nggak ada, di luar Tuhan itu nggak ada rasa cukup. Bahkan dia merasa paling hina, saudara terkasih dalam Tuhan. Dia penganiaya jemaat, dia pembunuh jemaat. Bahkan dia bilang, dia akuin seperti firman Tuhan katakan, dia itu hidupnya seperti sampah waktu dia sudah bertobat zaman lalunya itu. Tapi setelah dia hidup baru dalam Kristus, dia menerima anugerah. Banyak tulisannya, dia selalu meninggikan Tuhan karena dia melihat ada anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidupnya. Ada sebuah harapan baru. Bukankah ini kerinduan kita di dalam Tuhan? Kita punya pengharapan, haleluya. Dan yang ketiga, ada cara hidup yang baru. Cara hidupnya sudah nggak lama, nggak sama lagi. Ya, karena sudah jadi ciptaan yang baru. Bahkan ya, dia bukan jadi pembunuh lagi bagi jemaat Tuhan, tapi dia menjadi alat Kristus. Ya, yang selalu bersemangat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. So, karya kebangkitan Tuhan, rahasia kedua menjadikan kita ciptaan yang baru. Haleluya. Yang terakhir, rahasia kebangkitan Yesus yang terakhir. Yang ketiga, apa? 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, kepercayaan, di dalam kepercayaan pasti selalu ada pengharapan. Makanya kalau kita sangkutkan, kita lompat ayat 19-20-nya, dibilang begini, jikalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah
orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, orang-orang paling malang bukan aslinya orang dari Malang, saudara, tapi maksud orang paling menderita gitu, saudara ya. Haleluya. Ya, ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam hidup ini, hidup bukan selesai sampai di dunia, tapi ada kehidupan yang kekekalan nanti. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, selalu ada pengharapan untuk kita hidup di dalam dunia dengan kita masih kehidupan yang jauh lebih baik. Dan ditambah lagi kekekalan nanti ada pengharapan di dalam Kristus. Saudara akan bersama-sama memerintah dengan Raja kita di dalam kekekalan nanti. Haleluya. Jadi hal yang ketiga, Yesus bangkit, membuat kita bisa selalu hidup dalam pengharapan. Nah, pengharapan yang bagaimana, bro? Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Perhatikan baik-baik, ini sesuatu yang penting. Jadi karena kebangkitan, saudara harus tahu ceritanya. Saudara pasti pernah bertanya dalam hati, kalau Tuhan sayang, Tuhan baik sama manusia, kenapa pakai dia utus anaknya mati kayu salib, ya, dan ada dramanya, ya kan, segala macam, dia bangkit. Udahlah kalau memang dia Tuhan, dia atur beres aja semuanya kalau dia sayang sama manusia. Saudara, jangan salah. Saudara harus tahu cerita historinya. Ini adalah gambaran besar justru yang Tuhan sedang siapkan, yang rencananya tidak pernah gagal. Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara tahu manusia pertama ditaruh Tuhan di mana? Di Taman Eden. Dan di dalam Taman Eden, Tuhan bisa berjalan-jalan dengan manusia. Tuhan bisa bercakap-cakap dengan manusia. Jadi awalnya skenario Tuhan, God with man. Tuhan bersama-sama dengan manusia. Ini di Taman Eden. Tapi kemudian kan manusia jatuh dalam dosa. Nah, ini menceritakan waktu manusia jatuh dalam dosa, hubungan dengan Tuhan terputus. Makanya yang kedua masuk man without God, nothing. Manusia tanpa Tuhan itu nggak akan pernah bisa apa-apa. Haleluya. Nah, muncullah karya keselamatan Tuhan dari kayu salib dan dia bangkit dari antara kematian. Dan setelah itu, kalau saudara nanti merayakan hari Pentakosta, bagaimana Roh Kudus dicurahkan supaya apa? Rohnya itu berdiam dalam hidup kita. God in man. Jadi Tuhan ada di dalam kita. Dan ini yang kita percayai sampai hari ini. Tuhan sudah berdiam dalam hidup kita. Makanya kalau Tuhan berdiam dalam hidup kita nggak boleh rasa khawatir lagi, kita nggak boleh takut lagi. Kenapa? Karena di dalam Dia selalu ada pengharapan. Kita sakit, ada pengharapan untuk disembuhkan. Kita terikat, ada pengharapan untuk dilepaskan. Kita mengalami kegagalan, ada pengharapan untuk kita mengalami pemulihan. Dan lain sebagainya. Sebab kita percaya ada kuasa kebangkitan yang memberikan kita kemenangan untuk kita selalu hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Tiga hal ini saya rasa bisa menjadi bahan perenungan kita semua. Tuhan memberkati kita semua dan selamat Hari Raya Paskah. Biarlah kita terus berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya.